Selamat siang, perkenalkan nama saya Veronica Karunia Isni. Saya dari Prodi PPKN kelas A pagi semester 7. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai hubungan manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Untuk pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih budaya itu. Nah, budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata budaya. Nah, kata budaya ini berasal dari kata budi atau akal. Manusia memiliki unsur-unsur potensi budaya yaitu pikiran atau cipta, rasa, dan kehendak atau yang biasa disebut dengan karsa. Nah, hasil ketiga potensi budaya inilah yang disebut sebagai suatu kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya itu sendiri juga merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Budaya sifatnya kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek-aspek yang terdapat dalam budaya itu sendiri yang turut menentukan perilaku komunikatif. Nah, unsur-unsur itu ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Budaya adalah suatu perangkat rumit, nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Citra yang memaksa. Nah, ini diambil dari bentuk-bentuk yang berbeda dalam berbagai budaya seperti individualisme kasar di Amerika, keseluruhan individu dengan alam di Jepang, dan kepatuhan kolektif di Cina. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan berpertalian dengan hidup mereka. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Nah, di sini menurut Herkovits dan Bronislaw mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat itu ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Selanjutnya kita beralih pada yang kedua yaitu peradaban. Apa sih peradaban itu? Peradaban berasal dari kata adab yang dalam pengertian ini mengandung pengertian tata krama, perilaku atau sopan santun, yang tentunya tata krama, perilaku atau sopan santun itu bukan sesuatu hal yang asing lagi di kalangan kita atau di kehidupan kita. Nah, adapun istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization. Dengan demikian, peradaban adalah segenap perilaku sopan santun dan tata krama yang diwujudkan oleh umat muslim dari waktu ke waktu baik dalam realitas politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. Pengertian yang lain menyebutkan bahwa suatu peradaban adalah kumpulan dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik secara fisik maupun non fisik. Yang di sini yang fisik misalnya itu bangunan ataupun jalanan, dan sedangkan non fisik yaitu berupa nilai-nilai tatanan, seni budaya maupun iptek. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban sering diidentikan dengan kata kebudayaan. Akan tetapi, dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan pengertian untuk peradaban dan kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan manusia dengan masyarakat. Manusia selain sebagai makhluk individu atau makhluk perorangan juga mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri. Namun manusia juga bisa sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, dan berkembang serta meninggal dunia di dalam masyarakat. Di sini menurut Aristoteles dalam Yunani 384 sampai 322 sebelum Masehi bahwa manusia itu adalah zoom politikon, yang artinya manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya atau sesama manusia yang lainnya. Dapat disimpulkan jadi makhluk yang suka bermasyarakat,
Manusia itu adalah makhluk yang suka bermasyarakat dan lebih membutuhkan orang lain. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Maka dari itu terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, yang dimana kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan dan berlawanan. Dan ini tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan. Nah, kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Selanjutnya, hubungan masyarakat dengan kebudayaan. Seringkali kita mendengar perkataan-perkataan ataupun pernyataan tentang kebudayaan suatu masyarakat. Penyertaannya adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara kebudayaan dengan masyarakat itu. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup di dalam suatu daerah tertentu dan dalam waktu yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada suatu tujuan yang sama. Sedangkan manusia ialah sumber kebudayaan dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat dan kebudayaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Dikarenakan kebudayaan itu berarti adalah suatu hasil karya manusia untuk melangsungkan ataupun melengkapi kebutuhan hidupnya, yang kemudian menjadi sesuatu yang melekat dan menjadi ciri khas dari manusia itu sendiri. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial, yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hubungan antar manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Nah, dalam hal membahas tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan itu sendiri, ketiganya ini saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama itu masyarakat. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan dengan kebudayaan. MC Iver, pakar sosiologi politik, pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang dijerat oleh jaring-jaring yang dirajutnya sendiri. Nah, jaring-jaring itu adalah kebudayaan. MC Iver ingin mengatakan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat, tetapi pada gilirannya merupakan suatu kekuatan yang mengatur, bahkan memaksa manusia untuk melakukan tindakan dengan pola-pola tertentu. Kebudayaan bahkan bukan hanya merupakan kekuatan dari luar diri manusia, tetapi bisa tertanam dalam kepribadian individu. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu kekuatan pembentuk pola sikap dan perilaku manusia dari luar dan dari dalam. Dari uraian inilah, atau dari materi inilah, jelas sekali bahwa kebudayaan merupakan suatu unsur yang paling mendasar atau basic dari suatu masyarakat. Sehingga sampai sekarang, sebagian sosiolog dan antropolog masih menganut paham kultural, yaitu bahwa sikap pola perilaku manusia dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaannya. Samuel Huntington memberi contoh bahwa pada tahun 1960-an, Ghana dan Korea Selatan memiliki kondisi ekonomi yang kurang lebih sama. 30 tahun kemudian, Korea telah menjadi negara maju, tetapi Ghana hampir tidak mengalami kemajuan apapun dan saat ini GNP per kapitanya hanya 1/15 dari Korea Selatan. Nah, hal ini disebabkan karena bangsa Korea, terutama khususnya Korea Selatan, memiliki nilai-nilai budaya tertentu seperti hemat, kerja keras, disiplin, dan sebagainya. Semua ini tidak dimiliki oleh masyarakat Ghana. Dan secara umum, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengetahuan, gagasan, dan ide yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia yang berfungsi sebagai pengarah bagi mereka yang menjadi warga kelompok itu dalam bersikap dan bertingkah laku.
karena berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, maka pada dasarnya kebudayaan mempunyai kekuatan untuk memaksa pendukungnya untuk mematuhi segala pola acuan yang digariskan oleh kebudayaan itu sendiri. Dalam konteks negara, kebudayaan merupakan sebuah penentu penting bagi kemampuan dasar suatu negara untuk maju. Maka oleh karena budaya membentuk pemikiran orang-orang mengenai resiko, penghargaan, dan kesempatan, dan sementara di sisi lain, pembangunan pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang bersifat kontinu dan terencana yang ditunjukkan untuk merubah dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik dan wajar dari waktu ke waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia, masyarakat, dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan karena mereka saling berkaitan satu sama lain. Baik, sekian materi dari saya, Veronica Karunia Isni. Jika terdapat kekurangan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.